Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Video kali ini gue itu akan membahas sebuah laptop Sultan dengan spesifikasi yang tertinggi yang sudah ditenagai oleh prosesor dari AMD yang terbarunya, yaitu AMD Ryzen Mobile 4000 series dengan fabrikasi 7 nanometer dan juga sudah ditenagai oleh RTX 2060, yaitu Asus ROG Zephyrus G14. Di sini kita akan membahas laptop ini secara lengkap, mulai dari desainnya, spesifikasinya, dan juga performanya. Apakah laptop ini benar-benar kenceng dan sesuai dengan spesifikasinya? Nah, gimana? Kan juga pasti pengen kan laptop dari Asus ROG, apalagi laptop yang satu ini. Bagi kalian suka dengan konten seperti ini, bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah mengenai laptop ini. Sebelum kita membahasnya, intro dulu. Asus ROG Zephyrus G14. Ya, itu adalah kode dari laptop ini. Jadi, laptop ini benar-benar sangat eksklusif banget untuk AMD aja. Jadi, bagi kalian yang lagi nyari versi Intel, itu nggak akan ada. Dan ini menjadi laptop gaming pertama untuk AMD dari ROG. Nah, laptop ini pun tampil kayak laptop office dengan desain yang minimalis, dan biasanya untuk laptop gaming dari Asus ROG itu memiliki RGB-RGB-an yang nyentrik. Tapi enggak dengan laptop yang satu ini, yang tampil seperti laptop office dengan desain yang minimalis. Pada saat gue pegang laptop ini tuh benar-benar kerasa kayak laptop premium banget, dan gak kerasa kayak laptop gaming. Justru desain laptop ROG kayak ini, itu tuh kayak laptop office. Karena laptop ini juga memiliki bodi yang ramping, juga cukup tipis untuk ukuran laptop gaming. Dan biasanya laptop gaming itu terkenal dengan desain yang cukup besar, cukup tebal, dan memiliki RGB-RGB-an. Nah, tapi nggak dengan laptop yang ini, dia itu memiliki desain unik banget. Kalau dibandingin sama laptop gue, itu Asus ZenBook Flip yang ukurannya itu office banget, itu hampir benar-benar mirip ya secara dimensi, dan nggak ada kesan kayak laptop gaming. Oke, pertama-tama kita akan bahas tentang desain dari laptop ini terlebih dahulu. Untuk desain dari laptop ini benar-benar beda banget dari yang lain, karena ini memiliki tampilan anime matrix yang di belakang layarnya ini. Nah, untuk penampilan anime matrixnya ini sendiri, kalian itu bisa ngatur ya dengan software dari Asus ROG, yaitu Armoury Crate. Kalian bisa klik aja ini di bagian animasi yang ini. Nah, setelah itu, ini adalah tampilan untuk mengatur bagian anime matrixnya ini. ROG pun sudah menyediakan profilnya ini sendiri secara default. Itu ada beberapa tipe logo dari ROG-nya. Anime matrixnya ini pun bisa diganti-ganti sesuai dengan selera kalian. Kalian pun itu bisa masukin logo atau gambar ke Armoury Crate-nya. Nggak sampai situ aja, kalian juga bisa mengkombinasikannya dengan teks yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, wah ini sih benar-benar salah satu fitur yang nggak dimiliki oleh brand-brand lain selain ROG Zephyrus G14. Sebenarnya ini tuh adalah salah satu fitur yang diunggulkan dari laptop ini. Selain anime matrix yang kalian bisa atur, kalian juga bisa buat pamer. Ya gue sih suka ya dengan anime matrix ini. Dan ini tuh tidak ada RGB-RGB-annya di laptop ini, karena laptop ini juga tidak terlihat kayak laptop gaming pada umumnya. Jadi kalau kalian pas lagi bawa ke cafe, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada, ini masih enak banget ya kalau buat dibawa kemana-mana. Kalau kalian mau matiin anime matrixnya juga itu bisa, jadi kelihatan lebih kalem lagi. Tapi sayang ya kalau dimatiin gitu ya. Laptop ini pun hadir beberapa versi. Ada yang memakai anime matrix ataupun yang nggak ada anime matrixnya. Laptop yang gue gunakan kali ini adalah versi yang tertingginya. Prosesornya sudah menggunakan Ryzen 9 4900 yang sudah dilengkapi oleh anime matrix. Ada lagi yang versi terendah, itu memakai prosesor Ryzen 5 4600 yang tidak memiliki anime matrixnya. Laptop ini pun memiliki dua varian warna. Jadi laptop yang gue pakai kali ini, dia itu berwarna Moonlight White atau putih Dove. Nah, ada lagi satu lagi itu warnanya Eclipse Grey yang terlihat lebih cakep lagi. Gue sih lebih prefer ke Eclipse Grey-nya aja. Selain berwarna putih di bagian belakangnya ini, di bagian pojok kiri dari laptop ini itu memiliki logo dengan tulisan ROG
yang cukup elegan untuk logo di bagian depannya ini. Bahan yang digunakan untuk surface di bagian belakang, dia ini menggunakan bahan yang enak banget kalau dipegang, dan gak mudah baret ataupun lecet jika terkena goresan. Laptop ini pun bisa dibuka dengan satu tangan aja, jadi ini bisa membuat kalian itu lebih gampang lagi untuk membuka laptopnya. Saat dibuka pun terlihat kalau Zephyrus ini menggunakan ergo lift, yang dimana pada saat kalian membuka laptop ini, bagian bawah laptop ini pun ikut ngangkat. Ini juga jadi nilai positif banget sih untuk sirkulasi udara atau coolingnya ini di bagian bawah dari laptopnya. Laptop ini pun memiliki ketebalan 2 cm pada saat ditutup, memiliki panjang 32,5 cm, dan memiliki lebar 22,1 cm. Laptop ini pun cukup ringan dengan berat 1,7 kg aja, yang dimana ini benar-benar cukup enteng banget kalau dibandingkan dengan laptop gaming dari ROG yang lainnya. Spesifikasi laptop ini, layarnya itu berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD di 1080p, memiliki refresh rate 120Hz, tipe panelnya ini adalah IPS, memiliki sRGB itu 100%, ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 9 4900HS, mobile, 8 core dan 16 thread dengan arsitektur 7 nanometer. Memiliki GPU RTX 2060 Max-Q. Memori RAM-nya ini 16GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Storage-nya ini sudah memakai SSD NVMe 1TB. Wi-Fi-nya ini sudah Wi-Fi 6 dan memiliki Bluetooth versi 5 atau 5.0. Untuk layar dari laptop ini, dia itu berukuran 14 inch. Panelnya itu adalah IPS dengan resolusi Full HD di 1080p yang memiliki sRGB-nya itu 100%, sehingga memiliki tingkat akurasi warnanya itu bener-bener cakep banget gitu ya. Untuk layar dari laptop ini, dia itu berukuran 14 inch, panelnya itu sudah IPS dengan resolusi Full HD di 1080p yang memiliki sRGB-nya itu 100%, sehingga memiliki tingkat akurasi warnanya itu bener-bener cakep banget. Untuk layarnya ini, gue ngerasa sih masih kurang gede, padahal laptop ini nggak ada webcamnya. Sebenarnya laptop ini memiliki dua opsi pilihan untuk layarnya ya, yaitu ada yang sudah memiliki resolusi 2K, tapi refresh rate-nya itu 60Hz aja. Yang ini cocok banget sih bagi yang mementingkan resolusi ketimbang refresh rate. Dan biasanya orang membeli resolusi ketimbang refresh rate itu adalah editor ya. Nah, tapi kurang cocok aja ya kalau buat bermain game. Terus yang gue pakai kali ini adalah resolusinya itu Full HD, memiliki refresh rate-nya itu 120Hz. Nah, ini sih cocok banget ya bagi yang suka bermain game dengan laptop. Sebenarnya kembali lagi sih sama kebutuhan kalian itu gimana. Untuk bezel layarnya ini, dia berwarna hitam. Seharusnya sih, ini warnanya itu juga putih biar serasi aja gitu. Dan warna hitamnya ini baru cocok dengan opsi pilihan warna dari Eclipse Grey-nya. Untuk ketebalan bezel di bagian atas, itu 0,8 cm. Kalau di bagian samping, itu 0,6 cm aja. Kalau untuk di bagian keyboardnya, ini gue bisa bilang cukup empuk kalau ditekan. Dan feel ngetiknya ini pun, itu dapet sih. Font di keyboardnya ini pun itu sudah cukup jelas ya, karena ini sudah dibantu dengan LED backlight yang berwarna putih. Jadi backlightnya ini bukan RGB yang bisa diatur-atur, melainkan hanya LED putih aja. Di bagian atasnya ini sudah ada beberapa media button untuk kecilin atau gedein suara dari speaker di laptop ini. Ada mute mikrofonnya juga, dan ada instant langsung ke Armoury Crate-nya. Jadi enak ya gitu, tinggal pencet aja langsung tanpa ribet, kalian itu klik-klik di Armoury Crate-nya lagi. Nah, untuk tombol powernya, ini dibuat secara terpisah dengan keyboardnya. Dan ini bener-bener gue suka banget sih dengan yang kayak gini. Karena kalau nempel dengan keyboard, itu kadang-kadang suka salah pencet sama delete. Tombol power ini pun berfungsi selain buat nyalain laptop, ini juga berguna banget buat fingerprint scanner. Jadi nggak perlu lagi nih buat repot-repot ngetik password di keyboardnya. Untuk touchpadnya, ini juga cukup oke, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu gede. Penempatannya ini juga cukup oke untuk touchpad yang berada di bagian tengah. Dengan panjang 10,5 cm dan lebarnya ini 6,1 cm aja.
Di bagian kanan kirinya ini sudah memiliki speaker di bagian atas dan ada juga nih di bagian bawahnya sebuah speaker di kanan kirinya juga. Jadi di bagian atasnya itu adalah treble dan di bagian bawahnya itu ada bassnya. Dan audionya ini juga sudah didukung oleh Dolby Atmos yang suaranya itu benar-benar cukup nendang, apalagi di bagian bassnya. Di bagian kanan dari laptop ini memiliki port USB 3.2 Gen 1, yang satunya itu adalah Type-C dan duanya itu adalah Type-A. Kalau di bagian kiri itu ada charging port, ada port HDMI yang sudah 2.0, satu lagi itu ada USB Type-C dan satu buah audio jack. Kalau kita ngomong soal performa dari laptop ini, gue bilang performanya ini bener-bener powerful untuk ukuran laptop gaming yang memiliki desain ini kayak laptop office. Karena laptop ini ditenagai oleh prosesor Ryzen 9 4900HS, RAM-nya itu 16GB yang memiliki kecepatan 3200 MHz dan juga memiliki GPU RTX 2060 Max-Q yang membuat laptop Asus Zephyrus G14 ini benar-benar cepat banget untuk urusan komputasi gaming ataupun produksi konten kreatif. Ryzen 9 4900HS ini benar-benar berbeda banget nih dengan Ryzen H series yang biasa, karena memiliki TDP rendah dibandingkan H series. Kode name HS ini sendiri sepertinya cocok banget untuk laptop yang ukurannya itu tipis kayak ROG G14 ini. Sebenarnya ada beberapa pilihan lain untuk laptop dari Asus ROG G14 ini. Jadi ada yang paling tinggi itu yang gue pakai sekarang, Ryzen 9 4900HS, 16GB, menggunakan RTX 2060, storage-nya itu 1TB SSD NVMe yang dibanderol di harga 35 jutaan. Ada lagi yang memakai Ryzen 7 4800HS, GTX 1660 Ti, RAM-nya itu 8GB, 512GB SSD NVMe, ini dibanderol di harga 29 jutaan. Terus ada lagi yang memakai Ryzen 7 4800HS, GTX 1650 Ti, 8GB, 512GB SSD NVMe, dibanderol di harga sekitar 24 jutaan. Ada lagi, ini yang paling rendah, dia itu memiliki Ryzen 5 4600HS, GTX 1650 Ti, RAM-nya itu 8GB, 512GB SSD NVMe. Kalau ini dibanderol di harga 18 jutaan aja. Tapi sebenarnya sih kalau untuk ROG G14 ini kelebihannya itu di bagian animatrix-nya ya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau kalian beli ini. Mending langsung aja gitu ya, beli yang paling atas kalian yang memakai Ryzen 9 dan juga RTX 2060 ataupun Ryzen 7 4800HS, GTX 1650 Ti yang harganya itu 24 jutaan. Nah, itu sih saran aja dari gue, mending sekalian aja gitu yang paling tinggi. Di sini gue ngetes laptop ini memakai Cinebench R15 untuk mengetahui skor yang didapatkan oleh Ryzen 9 4900HS ini berapa. Dan gue loop selama 5 kali aja. Dan kalian juga bisa lihat nih untuk skor yang didapatkan. Gue menggunakan dua profile untuk pengetesannya. Yang pertama itu silent dan yang kedua itu mode turbo. Skor yang dihasilkan pun ini flat, tidak ada penurunan yang drastis. Jadi yang silent itu hanya pertamanya aja yang turun, tapi setelah itu langsung naik lagi dan stay di 1600-an. Ataupun yang turbo, awalnya itu boost naik sampai di 1800-an, tapi setelah itu dia turun sedikit di 1780-an. Gak cuma tes menggunakan Cinebench aja, gue di sini menggunakan 3D Mark Firestrike. Dan untuk skor yang didapatkan itu cukup bagus. Untuk silentnya di 13.960 dan turbonya itu di 14.949. Pada saat gue ubah profile dari silent ke turbo, ini benar-benar beda banget. Karena profile turbo ini menghasilkan clock speed dari CPU dan GPU-nya ini jalan lebih kencang dan juga stabil. Tapi RPM fan-nya dari laptop ini jadi mentok. Sampai-sampai suara yang dihasilkan fan-nya ini benar-benar cukup mengganggu. Gue saranin ubah aja ke mode performance-nya. Pada saat gue cek Firestrike stress test-nya, memang tidak ada yang namanya throttling di CPU dan GPU-nya. Emang benar-benar stabil banget untuk laptop ini. Paling di bagian keyboard-nya aja nih yang lumayan anget.
Dan ini sebenarnya wajar-wajar aja untuk ukuran dari laptop ini yang minimalis. Untuk pengetesan game, di sini gue menggunakan profile performance dan bermain game kompetitif Call of Duty Warzone, yang dimana game kompetitif ini termasuk lumayan berat. Untuk settingannya, gue memakai resolusi Full HD 1080p dan juga settingannya ini full high semua. Pada saat gue bermain game, performa laptop ini mendapatkan FPS 70 sampai dengan 85 FPS. Dan ini masih bisa dibilang smooth banget, nggak patah-patah sama sekali. Karena ini juga sudah dibantu oleh refresh rate-nya ini yang 120 Hz oleh layarnya. Kalau kalian mau mendapatkan FPS lebih gede lagi, kalian bisa ganti settingannya diturunin menjadi medium ataupun low. Temperatur yang dihasilkan pada saat bermain game Call of Duty Warzone itu di kisaran 77 derajat untuk GPU dari RTX 2060. Untuk temperaturnya ini masih bisa dibilang normal karena game kompetitif ini termasuk berat. Setelah itu, gue bermain game kompetitif PUBG Steam yang gue menggunakan settingannya itu full high dengan resolusi Full HD di 1080p. Pada saat gue bermain game PUBG pakai laptop ini, FPS yang dihasilkan itu di kisaran 100 FPS pada saat kalian terjun ke kota. Pada saat looting atau di kota, itu FPS-nya 85-an. Kalau bermain game kompetitif, itu yang paling penting mengejar FPS yang tertinggi. Kalian juga bisa ubah settingannya di medium ataupun low agar mendapatkan FPS yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk temperatur yang dihasilkan pada saat bermain game PUBG itu di kisaran 80 derajat untuk GPU-nya. Setelah itu, gue tes juga bermain game CSGO. Dan game ini sih ya gak usah ditanya lagi untuk FPS-nya. Udah pasti mendapatkan FPS yang tinggi untuk game kompetitif yang bisa terbilang cukup enteng. Oke, setelah pengetesan game, di sini gue mau ngetes buat rendering Adobe Premiere Pro di laptop ini yang menggunakan format Full HD 120 fps dan juga 4K 30 fps dengan durasi 31 detik. Waktu yang dihasilkan untuk rendering juga itu terbilang cukup cepat untuk format Full HD dibandingkan 4K. Untuk urusan pendinginannya, laptop ini sudah dilengkapi oleh 4 buah exhaust untuk pembuangan udaranya, sehingga temperatur yang didapatkan juga itu tidak terlalu tinggi karena hawa panasnya juga itu cepat keluar. Untuk pengujian SSD NVMe-nya ini mendapatkan 1,7 GB per second, yang gue bisa bilang ini benar-benar cukup kencang kalau dibandingin dengan hard disk ataupun SSD SATA. Yang terakhir ini adalah baterainya. Baterainya ini sendiri katanya itu bisa bertahan hingga 9 jam lamanya jika penggunaan kalian itu hanya ngetik, menggunakan Word atau Excel, atau hanya buka Google Chrome aja. Kalau untuk penggunaan gaming tanpa di charge itu mungkin bisa mencapai 2-3 jam untuk penggunaan baterainya. Apalagi untuk power adapter charger dari laptop ini, ukuran juga ini tidak seperti pada laptop office yang kecil, dan ini masih terbilang standar untuk ukuran sebuah charger dari laptop gaming. Kesimpulannya, setelah gue pakai laptop ini selama 1 minggu, yang gue rasain untuk workflow gue gitu ya, ini mendapatkan performa yang jauh lebih cepat untuk kebutuhan gaming ataupun editing. Karena laptop ini sudah ditenagai oleh prosesor Ryzen 9 4900. Nah, dan juga sudah memiliki GPU-nya itu RTX 2060 di laptop ini yang sangat membantu banget gitu ya. Apalagi SSD-nya ini terbilang cukup kencang. Jadi buat pindahin data ini beneran cepet. Ya apalagi laptop ini menggunakan fitur yang nggak ada di laptop lain kecuali G14, yaitu Anime Matrix-nya. Untuk harga laptop di 35 juta, ini sih masih bisa dibilang cukup worth it untuk kalian beli gitu ya. Kalau kalian lihat dari brand lain, kalian tuh nggak akan mendapatkan feel menggunakan laptop dari ROG ini ya. Dan juga tidak adanya prosesor yang lebih kenceng, apalagi GPU-nya itu RTX 2060. Dan satu lagi, nggak ada Anime Matrix-nya gitu ya. Jadi gimana menurut kalian tentang laptop ROG ini? Kalian tinggal komen aja di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @dimsdims. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.